Prahara Cinta tadi, aku malu tanpa ritmik. Gimana tuh ya tanpa ritmik, bingung juga ya. Karena pasti harus ada ritmiknya. Nah, ritmik itu otomatis semua manusia pasti punya unsur ritmik. Karena apa? Semua yang ada di tubuh kita itu ritmik. Detak jantung kita, urat nadi kita itu ritmik. Bahkan rotasi bumi perputarannya itu adalah tetap ritmiknya. Wow. Dan menimbulkan bunyi kan ruang angkasa itu musik itu dari situ semua tuh kan, gitu. Dan akhirnya berpadu jadi satu dengan irama atau bunyi-bunyi yang lain, akhirnya jadi harmoni. Nah itulah, nah ritmik itu ada di situ, salah satu dari unsur musik. Tanpa ritmik yang tidak lengkap musiknya, belum bisa disebut musik, hanya disebut sebagai harmoni atau melodi. Begitu juga kalau cuma ritmik doang. Kalau ritmik doang nggak ada melodi, cuma tak 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 tak, udah ritmik doang itu. Tapi kalau ada melodinya, nan ta 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 ta, itu ritmiknya pam 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 lang 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 lang. Itu kalau lebaran ada toge-togenya tuh, ada yang satu ketuk, ada yang dua ketuk, ada yang setengah ketuk, ada yang ada benderanya. Nah itu. Nah itulah ritmik itu dari situ asalnya. Dan kita akan bahas sedikit sebagai pemain ritmik, gue kenapa gue pilih bass? Nah itu karena gue suka ritmik. Jadi tanpa sadar kalau pada saat berbicara, pada saat ngobrol, pada saat dengar musik, ataupun pada saat lagi di motor gitu, itu tanpa sadar tuh ada yang bergoyang dalam badan gue, physically. Entah itu Otomatis tuh ya. Entah itu kepala, jadi di angan-angan tuh selalu membentuk ritmik. Nah dasarnya dulu gue belajar pertamanya adalah di gitar. Setelah gitar, kok ternyata gue main gitar sangat ritmik lah, gue coba main bass. Akhirnya udah ketemu jodohnya, pemain bass gitu. Pemain bass adalah alat ritmik, sebuah alat ritmik yang fungsinya di sebuah band atau di sebuah ensemble itu adalah fungsinya ritmik bareng sama drum. Ya, bareng sama drum. Kenapa? Kalau drum ritmik tapi tanpa nada. Nah, ada nadanya tapi dia benar-benar ritmikal banget ya, penuh. Tempo ya. Oke. Nah, bass itu adalah register low dari piano atau gitar itu dari middle C ke belakang. Jadi ada piano, middle C di tengah. Nah, ke kiri dari piano itulah register bass. Low. Ke kanan itu registernya ke gitar atau piano gitu. Register low-nya ke sini, ini high-nya ke sini gitu. Nah gitu. Jadi bass ngambil di sini. Kita nah bassnya ngisi gitu tuh. Tapi tetap harus ritmik. Nah itu ritmikal. Jadi sebelum kita memulai bermain, itu ritmik sudah harus kita pikirin dulu. Kayak tadi mau bikin, gue sama Ibnu gitu ya, mau bikin lagu I Love You, mau dibikin apa nih, shuffle langsung kebayang entah siapa duluan yang mulai, tiba-tiba Ibnu mulai duluan, ya udah gue ikutin, nyambut. Tapi gimana musik ritmik itu tuh harus harmonis, jadi tidak nabrak gitu, jadi harus selaras. Nah musik kalau ritmiknya berantakan, pemain solo, sang solois, entah itu pemain trompet, pemain piano, penyanyi, atau pemain saxophone, pasti mainnya jelek. Betul. Setuju. Pasti akan berantakan kalau ritmiknya nggak bagus. Nah, akhirnya ritmik itu jadi sesuatu hal yang sangat banget ya. Basic banget. Fondasi banget ya. Fondasi banget. Gitu. Jadi kayak tiang ini nih nggak ada tiang ini rubuh nih. Iya betul. Nggak ada tiang ini rubuh nih. Nah itulah ritmik. Gitu, makanya pemain ritmik tuh harus matang, wawasannya harus banyak gitu ya. Yes, harus banyak wawasannya, harus banyak dengerin sesuatu gitu ya. Iya. Entah itu nanti dia menciptakan ritmik yang baru, betul, atau dia combine ritmik yang pernah dia dengar, akhirnya jadi sesuatu yang baru. Nanti si soloistnya pasti akan ngikuti. Nah,
fenomena terakhir nih ya yang gue lihat di anak-anak muda ya, terutama ya. Ya, karena gue juga dulu begitu. Oh, Gue juga dulu begitu. perkembangan musik apa gimana Chan? Anak muda nih Chan? Sorry Chan. Enggak, yang masih baru belajar intinya. Oh, masih belajar ya? Langsung, terutama ada beberapa murid-murid bass pada saat itu ya. Langsung pengen baru belajar bass. Mas Riki, ajarin nge-slap dong. Langsung Ajarin solo dong, ajarin walking bass dong. Wah itu tar dulu gitu. Solo bass itu bukan alat solo. Ya, Gitu. Bukan instrumen seorang solois. Bass itu ritmik gitu. Dan begitu juga nih instrumen lain kayak di piano, kayak di gitar. Itu pasti yang didahului di mindset mereka adalah di awal-awal belajar adalah gue pengen tampil di depan, gue pengen solo. Yang dipelajari sama dia solo aja, tangan ada aja, modes aja, itu Chan. lick aja ya, lick yang Gue ibu Amstel. dulu gitu Chan. Nah kan, Pengen sama, mainnya kayak ini Chan. sama gue juga gitu. Jadi kita ngalamin juga hal seperti itu. Tapi yang dipelajari hanya melodi. Wow, bro, gimana jadi strider yang keren? Wah, mantap. Semakin tangannya semakin keriting semakin oke. Tapi ritmiknya ternyata nggak beres. Wah. Ritmiknya dilupakan sama dia. Akhirnya mainnya jadi berantakan. Betul. Jadi nggak jelas, jadi nggak terbangun. Musik itu kan ada kurvanya, ya kan? Tensionnya tuh nggak jelas. Jadi harusnya kan kalau solo itu kan ngebuka kan dengan sebuah hal kecil dulu gitu. Bikin tematik dulu. Patatang. Halo Ferry, welcome. Gitu. Jadi nggak melulu nggak boleh, nggak enak tuh kalau misalnya lo disuruh solo langsung jing. Pesannya nggak nyampe kan? Iya, karena pada basicnya bermusik kan kita kan menyampaikan isi hati kita. Nah, itulah lagu komposisi itu mana lagi. Nah, kurang lebih kayak gitulah preambul. Preambulnya tentang ritmik. Kenapa? Karena basicnya seorang player, seorang musisi, apapun alatnya, ritmiknya harus bagus. Siap, setuju. Ritmiknya harus bagus. Kebetulan gue pemain ritmik, jadi ya mau nggak mau harus bagus. Iya. Tapi kalaupun gue nanti gue dulu belajar saxophone, gue pasti akan belajar ritmik dulu. Itu kalau ritmiknya nggak bagus nggak bisa tuh begini kepala. Nah, jadi gini aja. Kalau seandainya misalnya lo bass sama drum nih, bagaimana caranya ngiringin yang enak dulu begini? yes. Bikin bangunan dulu, bikin building dulu. Buildingnya kita bangun, kita build dulu, kita bikin bangunan dulu. Yang kokoh tiangnya, setelah kokoh baru harmoni masuk. Begitu harmoni masuk, baru melodi masuk. Yes. Setelah itu baru itu jadi musik. Yes. Musik yang enak didengar. Gitu. Yang harmonis, chordnya nggak lari, ritmiknya nggak nabrak, rhythm sectionnya udah ajak gitu ya, ajak bahasa. Nah, kurang lebih mantep. Nah, ritmik itu ada berbagai macam dan memang semua instrumen, semua pemain instrumen itu musisi harus tahu, harus menguasainya. Basicnya Macam-macam ada di jazz aja ada berbagai macam. ya, ada berbagai Di jazz sendiri aja ada 12 genre. Tahu gue ya? Dulu KBB yang jelasin ya. Di jazz itu ada 12 genre, ada swing, ada bossa nova, ada swing itu juga ada bebop, ada hardcore, ada fusion, ada jazz rock, macam-macam lah itu. Ada acid jazz, ada apa ya, chill out, ada disco gitu, tapi ada unsur jazznya, chordnya miring-miring. Kalau yang baru itu apa? Kan gospel. Ada gospel juga. Kita itu sangat repek sekali tuh. Kalau sehitungan satunya hilang berantakan. Di Indonesia ada pemain drum gospel yang sangat terkenal yaitu masih muda, siapa sih namanya? Aduh gue jadi lupa gue pengen ngomong tadi. Siapa masuk? Anak muda main gospel drum itu. Ini rumahnya Pak Gading. Oh, Sumantri. Ya, Eca Sumantri itu keren banget itu main gospel itu. Beberapa kali gue lihat, gila.
Ibnu ngejar-ngejar Ibnu. No, kita semantri bagus no. Sedikit tentang gospel. Rata-rata drama gospel tuh kayak gini nih. Lo cuma hitung 1, 2, 3 tak 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 gitu. Tak 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 nah, itu kayak lari-lari di tengah-tengahnya tapi harus balik-balik gitu. Oh ini Sulaiman itu tuh Ibnu tuh. Itu emang jahil memang. Ibnu tuh. Drummer yang kita kenal suka main kayak gitu Ibnu sama Timur. Tuh dua tuh, itu gospel tuh. Maksudnya basic dari gospel orang begitu. Nah pada bass, malam ini kita bukan workshop bass ya, tapi hanya mencontohkan karena saya pemain bass. Di jazz itu kita mencari yang paling basic yaitu ritmik dari meneruskan apa yang Frankie Sadikin bahas kemarin yaitu swing. Nah swing ini jazz. Sekarang kita bahas jazz ya, karena kita di komunitas jazz Kemayoran. Ya. Jazz is unique, sangat unik. Kenapa unik? Satu, tangan dadanya unik, chordnya unik, banyak ritmiknya, terutama basicnya adalah ritmiknya unik banget. Pulse itu getaran dalam diri kita yang kita curahkan dan jadi musik itu beda. Kalau dalam musik itu hitungan satu, yang basic paling basic nih hitungan hitungan seperempat gitu ya. Tak gitu ya. Pa gitu kan. Di end. Enggak, 1 and 2 and 3 and 4 and gitu ya. Ta. Jadi satu ini ada dua not. Ta. Itu biasanya gitu kan. Ta. Nah, kalau di jazz coba nih, ulang lagi ya. Ta. Kalau di jazz ta. Kalau di jazz tuh ada kayak ngalun gitu. Ta. Nah, itu kalau di not balok itu kalau digambarkan dia agak teknis itu seperti triplet tapi hilang tengahnya. Kalau triplet kan tengahnya hilang. Makanya gambarnya itu triplet, tengahnya dicoret. Nah, itu disebut pulse itu disebut swing feel atau ternary. Dan ritmik yang biasa yang ta itu binary. Binary banyak dipakai oleh musik selain jazz. Yang pakai ternary hanya jazz. Nah, itu dia uniknya jazz. Nah, untuk mendapatkan soul dari swing feel itu, ternary itu susah-susah gampang. Ya, betul. Susah-susah gampang. Karena apa? Nggak mudah. Orang kita biasa ngitung satu dan ketukannya di 2 dan 4 gitu. Biasanya kan orang ngetok tuh 1 sama 3 normalnya. Ini 2 dan 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kalau di jazz nggak boleh tuh. 2, 3, 4. Kalau di jazz tuh 1, 2, 3, 4. Nah, 2 dan 4 di pulse-nya tuh. Nah, itu bedanya di situ tuh. Makanya ngitungnya jazz pada saat mulai. Oke, main lagu saya. Take the X-ray. Oke, temponya semangat. Oke, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3, 4. Bukan gitu ya. Kalau hitungan binary 1, 2, 3, 4. You must take the A-train. Kalau just 1, 2, 3, 4. You must take the A-train. You Nah, hafal suara gue tuh. Mau belum menyanyi.
Oh, You must take the X-ray. Apa sih? Ya benar. Ya pokoknya gitulah. Jadi hitungan itu harus one, two, three, four. Nah itu di jazz tuh. Nah untuk mendapatkan swing feel, kenapa gue bilang tadi nggak susah-susah gampang? Ini mungkin perjalanan setiap teman-teman beda-beda ya. Kalau yang udah pernah main jazz ya kayak Aldo, gitu ya, Mas Mo, Ibnu, gitu. Kalau saya dulu caranya adalah gue nggak mau dengerin musik lain dulu selain swing. Setuju. Nggak mau. Jadi basicnya anak rock, anak zaman grunge gitu ya. Teman Pearl Jam, teman Nirvana, teman Soundgarden, teman Megadeth, teman Metallica. Gue gak dengerin itu dulu. Gue gak mau dengerin itu. Gue akhirnya cuma dengerin Thelonious Monk, Bill Evans, terus Miles Davis. Pokoknya tapi yang swing ya, yang swing ya. Karena Miles Davis itu ada albumnya juga yang berantakan yang bisa. yang bukan swing, tapi yang benar-benar swing ya. Penyanyinya juga dengerin Ella Fitzgerald gitu ya. Terusnya Cameron McRae. Nah, tapi yang swing lagunya. Pokoknya dengerin aja. Bahkan sambil tidur pun dengarkan swing. Itu gue jalannya selama setahun. Sama Cang. Setahun. Sama Cang. Itu baru nempel ya, belum jadi ya, baru nempel namanya swing.